Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda? Pagi ini Sabtu 13 Juli 2024. Ya, kita mencoba lagi untuk menayangkan Chatterbox Early Edition. Ya, ini sebuah obrolan santai ringan aja menemani akhir pekan yang syahdu ya, dengan cuaca yang alhamdulillah pagi ini diberikan cuaca yang sejuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, pagi ini masih tentang apa yang pernah saya cerita. Ya, pagi ini masih apa yang pernah saya ceritain di Chatterbox beberapa hari yang lalu soal mobil yang beneran saya akan beli kalau saya ada uangnya dan akan menjadi daily driver saya nomor satu, dan mobil yang kalau misalkan saya lagi bosen naik pesawat akan jadi pilihan nomor satu untuk dibawa mudik ke kampung halaman, kepada kampung halaman mama saya yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Kalau saya sendiri kebetulan nggak punya kampung karena memang kakek nenek dari papa yang sudah almarhumah itu memang sudah lama tinggal di Jakarta, tepatnya tinggal di daerah Mampang Perapatan yang sudah saya cerita. Jadi ibaratnya kalau lebaran kita ya pulang kota kayak orang Betawi gitu. Sekalipun kakek dan nenek saya dari almarhum papa saya itu bukan orang Betawi. Dan kebetulan keluarga besar yang tersisa dari saudara-saudari dari kakek nenek dari papa itu semuanya tinggal di wilayah Jabodetabek. Ya, semuanya tinggal di wilayah Jabodetabek, jadi tidak ada yang di kampung halaman di Medan sana. Tapi kalau kalau yang di kampung saya yang lain di Inggris dan Perancis dan di US, di Amerika Serikat itu masih ada. Tapi saya nggak ke sana karena ada sesuatu lah yang saya nggak mungkin bisa ceritakan di ranah publik kayak gini. Ya itu biar jadi urusan pribadi saya aja. Nah, kenapa nggak Toyota Kijang atau Toyota Fortuner yang ada di nomor satu, kok malah VW Multivan atau Caravelle T5 gitu yang diesel? Gini teman-teman, kalau Toyota Kijang, Toyota Fortuner atau Mitsubishi Pajero Sport sekalian deh, karena saya juga suka mobilnya. Itu dia pertama dia memang mobil yang memang ideal untuk perjalanan jauh ya, dari segi performanya, rasio giginya, apa segala macam, memang kemampuannya untuk melakukan perjalanan jarak jauh itu saya rasa no debat lah kalau kayak gitu ya. Nah kan tetapi ada tapinya, karena saya mudiknya ke Palembang lewat tol Trans Sumatera, di mana ada sebagian jalan tol Trans Sumatera itu dibuat jalannya tuh bergelombang gitu ya. Dan sebenarnya jalan yang dibuat bergelombang itu malah berpotensi merusak kaki-kaki mobil loh, jujur aja. Malah potensi merusak kaki-kaki mobil, walaupun tujuannya sebenarnya adalah untuk supaya kita nggak ngebut gitu loh, nggak ngebut banget gitu di jalan tol. Tapi kan orang sini kan begitu di jalan tol itu kan digeber habis itu kendaraannya ya kan. Nah, karena Toyota Kijang termasuk Kijang Innova yang bukan Zenix ya, yaitu Kijang Innova Gen 5 dan Gen 6 Reborn ya, ataupun Mitsubishi Pajero Sport, Ford Everest,
Toyota Fortuner itu kan adalah mobil-mobil body on frame atau mobil-mobil leather frame yang memiliki pusat gravitasi yang tinggi atau lebih tinggi daripada center of gravity-nya. Nah, jadi kalau untuk di geber dalam kecepatan tinggi dalam keadaan standar gitu ya, itu potensi akan digoyangkan oleh angin. Jadi mobil itu akan goyang-goyang sehingga agak mengkhawatirkan gitu loh. Kalau nanti akan menimbulkan mabuk perjalanan bagi penumpangnya. Khawatir saya gitu. Nah, ditambah lagi juga dengan postur jalanannya. Di beberapa ruas tol Trans Sumatera itu bergelombang. Gelombang nanti jadinya malah lumpat-lumpat orang. Ya kalau nggak orangnya lumpat-lumpat, barangnya yang lumpat-lumpat gitu loh. Jadi agak kurang begitu, bukan kurang cocok, agak itu resikonya ada nanti. Semua mobil body on frame kayak gitu kok ya. Nah memang dia posisinya ada di atas pusat gravitasi. Nah beda dengan VW T5 yang saya pilih nomor 1. Kenapa? Karena dia berkonstruksi unibody monokok. Jadi antara chassis dan bodi mobil itu nempel jadi satu. Nempel jadi satu ya. Dan otomatis kan menyatu toh dengan center of gravity-nya. Karena jarang ada mobil unibody yang berada di atas center of gravity, kecuali beberapa SUV ya. Sekalipun Anda bicara tentang Range Rover ataupun Defender L663 ataupun Discovery yang notabene merupakan monokok Jeep ya. Monokok Jeep, ini body Jeep gitu ya. Mereka tetap berdiri tidak di atas center of gravity, makanya stabil handlingnya. Mereka tidak di atas dari pusat gravitasi gitu loh. Makanya jadi handlingnya stabil. Kalau mobil body on frame contoh seperti Rubicon ini apa deh, BJ 40 ya. Pikir saya Rubicon, jadi strike. Saya mirip. Beijing Off-Road ya. BAIC ya, BJ 40 itu ternyata. Pikir saya Rubicon. Nah, dia akan ketika handling itu kurang akurat kalau kita main asal ugal gitu ya, asal pindah jalur, nggak perhatikan ini itunya, maka akan goyang mobilnya, dan limbung hebat banget gitu. Limbung hebat banget gitu, karena kan dia berada di atas pusat gravitasi gitu. Limbungnya bakal kerasa gitu. Jadi kurang sharp. Tapi bukan berarti lantas mobil body on frame itu akan saya skip seluruhnya. Enggak, tetap perlu gitu. Tetap saya akan beli yang namanya Kijang, yang namanya Fortuner ya. Akan itu ada di nomor 2 dan nomor 3 gitu loh. Karena untuk utilitas kalau sewaktu-waktu memang diperlukan. Dan memang sebenarnya mobil seperti itu yang ideal untuk perjalanan jauh. Dari rasio giginya, dari performanya, dari kemampuannya memang lebih oke, lebih sip untuk diajak jalan jauh gitu ketimbang VW T5. Kenapa? Plusnya gini, kalau Kijang
Kijang itu kan lebih unggul yang varian bensin dibandingkan yang diesel penjualannya. Baik itu di Kijang Super, Kijang kotak, Kijang kapsul maupun Kijang Innova yang Gen 5 dan Gen 6, bukan yang Xenix ya. Nah, itu selalu penjualannya yang terbilang oke itu adalah yang varian bensin. Nah, istimewanya lagi, bensinnya Kijang itu tidak harus minum Pertamax di SPBU Pertamina. Minum premium pun masih bisa. Minum Pertalite pun masih bisa. Kalau premium itu khusus untuk mesin 7K atau 1RZ ya, yang dipakai di Kijang Super maupun di Kijang kapsul. Tapi kalau di Kijang Innova yang Gen 5 dan Gen 6 yang mesinnya 1TR, itu saran saya mending minum Pertalite deh. Jangan premium. Walaupun sebenarnya lebih dianjurkan untuk minum Pertamax di SPBU Pertamina. Gitu. Tapi karena kehandalannya, durabilitasnya dan nama besarnya itu akan jadi sebuah kelebihan. Poin pertama. Poin kedua karena keterkenalannya. Tadi kan nama besarnya kan. Gitu. Nama besar Toyota Kijang di Indonesia itu udah nggak perlu dihandalkan. Nah, dan no debat lah intinya gitu. Nah, Fortuner keunggulannya dia memiliki postur yang lebih tinggi dari Pajero Sport. Dia ground clearance-nya kalau saya tidak salah sekitar 220 mm. Pajero Sport ini ground clearance-nya 210 atau 218 mm. Saya kurang hafal. Posturnya dia lebih tinggi dan dia menggabungkan sisi sporty dan elegannya. Dan dia sebelum ada MU-X yang baru adalah yang paling enak dikendarai dan yang handlingnya paling oke. Coba minusnya kalau kita pilih yang diesel, siap-siap berhadapan dengan drama solar yang tidak selalu ada dan juga kalau minum Pertamina Max belum tentu Pertamina Dex di SPBU Pertamina belum tentu ada. Gitu. Demikian sedikit cara tentang early edition dari Chatterbox. Sampai bertemu lagi lain kesempatan. Dah.